front entrance secure. Sebuah film yang berjudul The Crow 2024 yang akan menceritakan seorang pemuda yang bangkit dari kematian untuk membalas dendam atas kematiannya dan kematian kekasihnya. Seseru apakah ceritanya? Langsung saja pasang handsfree, simetriskan posisi rebahan kalian, dan selamat menonton. Kisah akan berfokus kepada seorang anak lelaki yang sedang tertidur pulas yang bernama Eric. Ia tengah bermimpi buruk ketika ibunya meninggal, kudanya mati, dan dia sendiri harus hidup sebatang kara menjadi seorang pecandu seperti ibunya dulu. And you will never, ever forgive. Di tempat berbeda terlihat seorang wanita bernama Sally baru saja mendapat panggilan dari sahabatnya yang menyuruhnya segera pergi dari tempatnya saat ini. Si sahabatnya menjelaskan jika rekaman yang mereka buat sudah tersebar di mana salah satu orang masuk ke dalam prank video itu, merasa tidak terima dan akan mengakhiri siapa saja yang menyimpan atau menyebarkan video itu, termasuk mereka berdua. I think they got someone on them. Sadie. Panggilan dengan si sahabat yang terputus membuat Sally menyadari jika dirinya memang sedang berada dalam bahaya, di mana si sahabat sendiri sudah tertangkap dan langsung dibawa oleh beberapa orang tak dikenal. Sally mengamankan HP itu terlebih dahulu sebelum meninggalkan apartemennya dan memilih untuk berurusan dengan polisi ketika menyadari ada seseorang yang telah mengikutinya. Saat ini Eric berada di pusat rehabilitasi untuk menyembuhkan ketergantungannya. Ia menjalani pengobatan dengan cara dibully agar mentalnya terbentuk sehingga bisa melupakan apa itu yang namanya pil dan serbuk haram yang biasa digunakan. Yeah, I know this is hard. Hari-hari Eric yang membosankan di sana seketika berubah ketika menyadari ada seorang wanita cantik yang tiada lain adalah Sally. Mereka berdua akrab cepat, bahkan Eric langsung menunjukkan ketertarikannya saat mereka mulai berbicara. I like your tattoo. Thanks. Wanna hear a joke? Great. Go for it. What kind of tea is hard to drink? I don't know. Reality. What's your name? I'm Eric. Sementara itu, sahabat Sally yang tertangkap langsung dipertemukan dengan seorang konglomerat bernama Vincent atau orang yang paling tidak ingin videonya tersebar. Ia membacakan sebuah mantra aneh di telinga si sahabat yang membuatnya bundir saat itu juga. Anak buah Vincent yang bernama Marion kembali melanjutkan misinya untuk menangkap Sally. Kali ini ia ditemani oleh ibunya Sally yang ternyata merupakan pegawai di perusahaan Vincent, di mana ia tidak berani menolak dan lebih memilih mengorbankan anaknya sendiri. Melihat kedatangan ibunya bersama Marion untuk menangkapnya, Sally meminta bantuan Eric untuk membawanya keluar yang atas dasar cinta. Eric pun tentu langsung membantunya untuk melarikan diri dari sana. Si ibu nampak lega setelah mengetahui jika anaknya berhasil lolos, berbeda dengan Marion yang begitu kecewa karena gagal mendapatkan mangsanya. Who were those people? A former life. Sally membawa Eric ke sebuah apartemen mewah milik sahabatnya yang sudah tidak ditempati. Bukannya memikirkan rute pelarian atau setidaknya mengamankan diri lah, mereka malah
papacok sampai lupa waktu tanpa sadar jika hal itu hanya memberikan Marion lebih banyak waktu untuk segera menemukan lokasi mereka. Singkat cerita, esok hari pun tiba seorang detektif korup yang merupakan kolega dari Vincent menemukan seonggok mayat tengah mengambang di kolong jembatan, sehingga ia langsung menghubungi Marion untuk lebih rapi dalam pekerjaannya supaya tidak menimbulkan kesalahan yang tidak perlu. Ketika Sally memainkan piano dengan indahnya, ia mulai mengingat kejadian tragis di masa lalu. Eric pun mulai bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Sally menjawab jika ia dulu adalah seorang pianis berbakat sampai ibunya memaksa agar ia bermain di tempat orang dewasa, di mana Sally melihat sebuah adegan yang tak seharusnya dia lihat. Bahkan saat itu juga ia sempat menyakiti seorang yang sangat sulit untuk dilupakan. Hese pisan goblok. I saw things. I shouldn't have seen any of it. Eric hanya bisa memberikan support meski belum tahu pasti apa yang sebenarnya terjadi karena Sally tetap menyembunyikannya karena takut dia akan meninggalkannya. Left you, I'd already be dead. I just want to start over. Alright. Mereka kembali melanjutkan aktivitasnya dengan berpesta dan melupakan statusnya sebagai buron sampai salah satu teman Sally mendatanginya dan menyuruh dia untuk segera pergi sebelum Marino mendatanginya. Kepanikan Sally membuat Eric langsung membawa ia ke apartemen kubuh miliknya tanpa sadar jika hal itu merupakan langkah yang salah karena anak buah Marison sudah terlebih dahulu tiba di sana sehingga pada hembusan napas terakhirnya, Eric tiba-tiba berpindah dimensi tenggelam di sebuah sungai. Ia mencoba untuk menyelamatkan Sally namun gagal karena dirinya sendiri hampir mati akibat kehabisan napas. Sesampainya di daratan, ia lalu menanyakan di mana saat ini ia berada. Si bapak itu menjawab jika tempat ini bernama Chaos atau tempat bagi roh yang tidak bisa ke anjing, setan, juri, goblok, aduh. Hal itu bukan tanpa alasan karena jika seseorang mati dengan membawa duka dan penyesalan yang mendalam, maka mereka akan berakhir di tempat ini untuk dikirim kembali ke dunia demi memperbaiki kesalahannya. Bro will guide you to put the wrong things right. Tak percaya dengan omong kosong itu, Eric segera pergi meninggalkan si bapak yang ia anggap sudah gila, sehingga untuk meyakinkan si bapak pun langsung mengirim kembali ke dunia hujan badai goblok. Eric kembali terbangun di tempat kejadian perkara. Ia menyadari kedatangan seseorang yang rupanya itu adalah si detektif yang berniat untuk membersihkan TKP bekas Marion mengeksekusinya. Shelly? Tanpa menaruh curiga sedikit pun, Eric langsung melaporkan apa yang baru saja menimpanya. Namun si detektif itu malah menembaknya dan layaknya Deadpool atau Wolverine, semua luka yang didapatkannya tiba-tiba sembuh total. Bahkan pejitnya yang sampai keluar pun langsung dimasukkannya kembali dan sembuh. Di saat berjalan keluar untuk mencari angin segar, itulah ia melihat Sally yang melakukan bundir dengan terjun dari jembatan. Eric yang tak ingin kehilangan untuk yang kedua kalinya langsung menyusul terjun, di mana ia malah kembali ke dalam chaos dan bertemu lagi dengan si bapak-bapak tadi. Eric meminta penjelasan kepada si bapak tentang alasan kenapa ia harus terjebak di tempat ini sedangkan Sally tidak. Si bapak menjelaskan jika Eric merupakan orang yang terpilih untuk membalaskan dendam atas kematian mereka berdua. You said I can make the wrong things right. What does that mean?
Si bapak juga memberitahu Eric tentang orang yang mengeksekusi mereka bukanlah sosok asli dari penghuni dunia, melainkan seseorang yang sudah mengikat janji dengan iblis, sehingga Eric harus mencari orang itu dan segera mengeksekusinya. Not balance. Kill them. Terkait Eric yang bisa menyembuhkan diri, si bapak menegaskan jika hal itu merupakan sesuatu kekuatan cinta tulusnya kepada si Sally, namun ketika rasa cintanya mulai memudar, maka akan kembali menjadi orang normal dan tidak memiliki kekuatan apapun. Do you have another choice? Mencari senjata adalah langkah awal Eric untuk melakukan misinya dan pergi ke rumah ibunya Sally untuk mendapat informasi tentang siapa musuhnya yang sebenarnya. I saw you there with the people who killed her. I need to know who these people are. Tidak mendapatkan jawaban dari si ibu, Eric pergi ke kamar untuk mencari petunjuk lain. Ia menemukan sebuah tanda pengenal tentang Sally yang merupakan seorang karyawan di perusahaan Vincent. Sampai di perusahaan tempat si Sally bekerja, Eric malah bertemu dengan orang yang sudah membuatnya maut. Ia dengan tenang meminta daftar nama orang-orang yang selama ini bekerja untuk Vincent. I want names. Dengan santai orang itu mengambil senjatanya yang membuat Eric harus mengambil keputusan yang lebih cepat, dan inilah yang terjadi. Keberuntungan berpihak kepada Eric ketika ia melihat Marion baru saja keluar dari gedung untuk melakukan pekerjaan kotornya, sehingga Eric dengan segenap keberanian pun langsung menghadang mereka, dan inilah. Vincent sendiri pergi ke rumah ibunya Sally untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Si ibu menjawab jika ada seseorang pemuda yang hendak menuntut balas dendam atas dasar cinta yang begitu dalam. Bahkan pemuda itu meyakini jika ia berhasil mengeksekusi Vincent, maka Sally akan hidup kembali. So many times you needed me. Stop it. Kebencian si ibu padanya membuat Vincent tak punya pilihan lain selain memberikan hadiah perpisahan, di mana ibu langsung bundir setelah Vincent membacakan abrakadabra kepadanya. Ketika sedang dalam perjalanan untuk menyusul Marion, itulah Eric tak sengaja bertemu dengan sahabat Sally yang saat ini berada dalam pelarian. Ia menanyakan tentang siapa orang yang mengejarnya dan alasan apa sampai mereka harus melakukan itu semua. Thought it was just an easy place to score. She got so dark. Sahabat menjelaskan jika dia, Sally, dan salah satu rekannya yang sudah meninggal telah melakukan kesalahan besar. Mereka berurusan dengan seorang konglomerat yang tiada lain adalah Vincent. His name is Vincent Rogue. He used to have us over the park. Saat itu, ketika Sally bermain piano, Vincent membisikkan sebuah mantra yang bisa mempengaruhi alam bawah sadar seseorang, di mana orang yang sudah terpengaruh akan melakukan apa saja meski harus melukai dirinya sendiri. Namun melukai dirinya melainkan harus mengeksekusi seseorang yang saat itu tengah bersama mereka. He made it so dark. Sebuah video yang tersengaja direkam oleh si sahabat untuk membuat Vincent marah karena jika tersebar ke publik, maka reputasinya sebagai orang terhormat akan luntur dan membuatnya harus menjadi seseorang pelarian jika para polisi tahu akan kemampuannya. Saat ini, video itu hanya dimiliki oleh Sally seorang, sehingga Eric memutuskan untuk kembali ke rumahnya demi mencari di mana Sally menyembunyikan video itu. Dan betapa terkejutnya dia ketika melihat apa yang Sally lakukan. Hal itu membuat hatinya terguncang dan takaran cinta kepada Sally mulai luntur setelah tahu akan kekejaman yang sudah ia lakukan. Eric mengunjungi sahabatnya untuk bercerita tentang apa saja yang telah dilakukan oleh Sally, di mana percakapan itu tidak berlangsung lama ketika anak buah Morrison berhasil menemukan mereka dan
Si bapak yang melihat Eric kembali ke kios cukup kecewa karena telah memilih orang yang salah, karena pada akhirnya Eric gagal menjalankan misi setelah ia mulai kehilangan rasa cintanya kepada Sally. You said your love needed to remain pure. I'm sorry. Untuk menebus kesalahannya itu, Eric rela menjual jiwanya pada sang gagak demi menghidupkan Sally kembali. Bahkan ia rela mati hanya untuk membawa Sally kembali. Hanya dengan menggunakan niat di dalam hati, Eric berhasil kembali lagi ke dunianya. Ia langsung membabi buta dan meratakan semua anak buah Marion tanpa ada yang tersisa. Sebelum berangkat ke pesta pembantaian, Eric mengganti skin terlebih dahulu agar dia lebih mirip dewa gagak daripada seorang pemuda biasa, agar lebih mencolok dan menjadi pusat perhatian orang lain. Drama musikal menjadi salah satu faktor pendukung bagi Eric untuk melakukan pengeksekusian massal, sehingga aksinya terkesan lebih elegan, santai, namun tetap mematikan. Vincent menghubungi Marion untuk ucapan rasa terima kasih serta salam perpisahan, karena dia tahu Eric sudah berada di sana untuk segera mengakhiri Marion dan seluruh anak buahnya. Marion hanya bisa merengek dan memohon agar nyawanya diampuni. Ia beralasan jika apa yang sudah dirinya lakukan adalah perintah dari Vincent, karena sejatinya ia melakukan itu semua atas dasar keterpaksaan. It's all kept from you. Mendengar hal itu, Eric hanya bisa tersenyum dan berkata dalam hati, "Emang gue pikirin," dan langsung mengakhiri saat itu juga. Setelah membubarkan drama musikal itu, Eric langsung pergi menemui Vincent untuk membalas dendam atas kematian Sally, di mana mereka tak melakukan pertarungan seperti lelaki sejati karena Vincent lebih memilih cara yang aman, yaitu ngabangus, berharap Eric bisa dikalahkan dengan mudah. Look at what you've become. Awalnya Vincent menganggap jika ia sudah memenangkan pertarungan lewat mantra yang ia bacakan, namun tak dia sadari jika orang yang saat ini bukanlah manusia, melainkan dewa gagak yang diutus untuk menghukumnya sampai paeh. Eric pun membawa Vincent ke dalam kios dan membiarkannya menderita oreh pare goblok. Nah, atuh setan. Ketika Eric selesai dengan misinya, itulah Sally perlahan naik ke permukaan dan muncul di hadapannya. Ia hanya bisa meminta maaf karena tidak bisa menemaninya seperti yang dulu ia pernah janjikan. It's over. It's all over. Tersadar dari masa kritisnya, Sally mulai menangis sejadi-jadinya ketika melihat orang yang dia sayangi telah terbujur takut terpati panding, atau bapak yang berasal dari kios pun tiba-tiba berubah menjadi polisi menyelamatkan hidup si Sally. Koplok. Eric sendiri harus merelakan kepergian Sally karena dirinya akan tetap berada di dalam chaos untuk bersiap menjaga perdamaian dunia jika suatu saat nanti ia dibutuhkan kembali. Amat ending yang sangat membagongkan.